Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar, Dokter? Baik, Prof. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini bertemu dengan Dr. Haji Sahminan Magister Agama. Mungkin generasi humanis lebih mengenalnya dengan Syekh. Ya, saya panggil Syekh lah. Ini apa nih Syekh ini? Kitab apa ini? Ini kitab seorang ulama besar di Mesir. Mereka sering menyebut ini Al-Mujaddid abad ke-20. Sangat luar biasa. Wah, ini adalah perjalanan Syekh Sya'rawi untuk mendapatkan keridhaan Allah ya. Yeah. Ini sangat luar biasa ini Syekh. Yeah. Bisa nggak berbagi informasi tentang tentang siapa sebenarnya Mutawalli Sya'rawi ini? Silakan Syekh. Ya, baik Prof. Sebenarnya saya dulu belum mengenal seorang ulama yang bernama Syekh Sya'rawi. Ya. Kecuali setelah saya melihat di YouTube dan membaca tulisan-tulisan yang saya terima dari guru saya Syekh Dr. Ali Yamani ketika beliau menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya temukan dalam Al-Quran, itu penafsiran yang lebih mendalam. Saya diberikan ilmu oleh Dr. Ali Yamani, kemudian saya temukan dalam pengajian rutin oleh Imam Syekh Sya'rawi Mutawalli dalam pengajian tafsirnya di YouTube. Beliau menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu secara falsafah bahasa yang beliau kuasai. Jadi Ali Yamani mengkaji tentang falsafah bahasa ya di dalam kandungan Al-Quran. Dan ternyata Sya'rawi punya kapasitas itu ya saya. Ya, saya pikir ilmu dari guru saya itu berasal dari Syekh Muhammad Sya'rawi Mutawalli rahimahullah. Allahu Akbar. Jadi saya sempat berguru dengan Ali Yamani ya, yang dulu di Pasca Sarjana Yayan Naraniri ya. Ya, alhamdulillah saya belajar sama beliau itu tentang ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Kemudian setelah saya belajar ilmu bahasa, beliau berpesan bahwa belajar bahasa Arab itu tidak hanya untuk sekedar kita mengetahui untuk menerjemahkan naskah-naskah yang kita perlukan, akan tetapi bahasa itu merupakan kunci bagi seseorang yang ingin dia itu menguasai ilmu pengetahuan agama. Terutama maksudnya bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab ya. Karena sumber-sumber keislaman itu berbasiskan Arabik ya. Ya, berbasis Arabik. Ya. Kemudian beliau berpesan bahwa bahasa Arab itu adalah sebagai alat. Jadi alat itu untuk membuka semua pintu ilmu, semua ilmu yang ada dalam khazanah itu harus kita kaji. Dengan modal kita adalah dengan mengetahui bahasa Arab yang baik. Beliau memberikan contoh begini, memberikan contoh bahwa Imam Syafi'i rahimahullah dan seluruh a'immatul fuqaha itu adalah ahli bahasa. Dan pada waktu itu mereka dikenal dengan ahli fikih. Ahli fikih, Hamali, ya tokoh-tokoh fuqaha lah. Tokoh fuqaha itu ahli fikih semua. Ya. Dalam masa yang bersamaan ada yang namanya ulama, dikenal beliau itu ahli bahasa. Jadi enggak ada di atas itu beliau ahli bahasa. Kalau masalah bahasa kepada Asma'i. Ya, pada Asma'i. Jadi Imam Asma'i itu dia datang kepada Imam Syafi'i. Bertanya tentang satu lafaz bahasa. Misalnya beliau menanyakan tentang bahasa Arabnya, kalau ini kalimatnya apa maknanya. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, kenapa tanyakan sama saya? Kan Anda seorang ahli bahasa. Kata Asma'i, tidak ada yang melebihi pemahaman bahasa melainkan itulah Syekh Imam Syafi'i. Berarti menunjukkan bahwa
fuqaha itu pada mujtahid, mujadid itu tidak bisa dia lepas dari penguasaan bahasa Arab. Baik, Syekh, berkenaan dengan pemaparan tadi, itu apa yang sisi positif dan inovatif yang bisa diambil ibrah oleh generasi hari tentang Sya'rawi? Tadi kan Sya'rawi mempelopori tentang bagaimana bahasa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pengalaman kehidupan beliau dulu, Imam Sya'rawi itu? Ya, pertama kita bisa dalam kehidupan beliau setelah kita membaca buku ini Rihlati Ilallah, bahwa terinspirasi bagi kita bahwa belajar itu perlu pengorbanan. Di saat di dalam buku ini diceritakan biografi beliau sejak beliau belajar itu. Sejak beliau belajar di tingkat sekolah min dasar sampai ke Fakultas Al-Azhar itu penuh dengan tantangan. Jadi beliau pertama tidak mau belajar, artinya beliau ingin mengikuti kebiasaan orang-orang desa, yaitu untuk bertani. Akhirnya beliau digiring untuk bisa belajar di Al-Azhar. Kemudian sampai Al-Azhar beliau itu membuat ulah. Di ulah artinya begini, beliau itu tidak mau belajar. Akhirnya beliau memberatkan orang tua, memberikan catatan-catatan kepada orang tua, segudang nama kitab. Nama kitab ya? Nama kitab. Artinya setelah seseorang itu disuruh belajar, misalnya kita mengantar anak ke pesantren, tingkat pertama, sampai sana minggu pertama dia tulis ini kitab-kitab. Asmaul Kutub. Setelah diperiksa, rupanya kitab yang ditulis itu tidak belajar pada semester pertama itu. Belajar di tingkat 7 sana habis. Terakhir, tapi Sya'rawi sudah menuliskan nama-nama kitab. Menulis ya. Beliau menulis itu bertujuan supaya beliau tidak sebab orang tuanya itu mengatakan saya nggak sanggup beli, kita nggak punya uang, ataupun kita untuk mencari celah supaya beliau itu tidak sekolah. Nah, ini yang sangat berkesan bagi saya. Keren. Setelah disodorkan nama-nama kitab itu kepada orang tuanya, ketika dilihat, kemudian ditanggapi, disahuti, kemudian orang tua Syekh ini pergi mencari kitab-kitab itu. Ketika dicari, beliau tahu bahwa itu kitab-kitab tidak perlu pada semester ataupun pada tahun pertama beliau belajar di Al-Azhar. Baik, intinya adalah bahwa Syekh Sya'rawi itu apa? Ketekunan di dalam belajar atau apa? Setelah dia melihat orang tuanya itu menyanggupi semua permintaan kitab-kitab itu, kemudian pesan orang tuanya bahwa wahai anakku, saya tahu semua yang telah engkau tulis ini dan telah saya beli inilah bukan pakaianmu. Ini bukan pakaianmu. Dan saya harap kepadamu semua apa yang telah saya beli ini, yang telah kamu permintaan dasarnya, untuk ditekuni dan dipelajari semua. Iya. Disitulah dia mulai terus. Awal mula dasar-dasar keilmuan dia sehingga menjadi seorang intelektual yang terkenal gitu. Akhirnya karena semua kitab-kitab itu sudah dia beli, akhirnya dia tuh namanya kalau belajar tuh belajar mandiri ya. Otodidak. Artinya ada sebuah kewajiban personal Sya'rawi untuk menekuni kitab-kitab yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Sangat bahasa. Makasih Syekh, ini saya kira ini bisa menjadi spirit ya generasi hari ini. Mudah-mudahan ini berfaedah, dan lain waktu saya punya waktu kita bahas kembali isi dan pikirannya.